Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang bersama Ustaz Abu Zubair di perpustakaan beliau. Pagi ini kita akan gunakan kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz, apa nasihat Ustaz seputar Lailatul Qadar? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di 10 terakhir. Nah, tentu di 10 terakhir ini adalah di hari-hari terbaik, di mana di hari terbaik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan amal ibadah dia. Dan juga di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amal orang yang beramal, amalan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu berapa jam cuma? Terbenam matahari sekitar kita jam 6:20. Ya. Saat jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sekitar 9 jam. 9 jam ya? 9 jam. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Tapi 9 jam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, subhanallah. Berapa umur kita? Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan. Kalau misalnya umur seseorang itu 60 kali 12. Baru seberapa? Ini 1000 bulan loh. 1000 bulan, Ustaz. Lebih banyak dari umur bulan yang kita lalui dalam hidup kita kalau umur kita sampai 60. Sampai 60. Subhanallah. Jadi luar biasa sekali ya, ini kesempatan yang sangat berharga. Jadi ada beberapa poin penting untuk nasihat bagi diri saya dan kita semuanya ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, ada sebagian orang di 10 terakhir ini dia bersungguh-sungguh berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang dia kira itu adalah Lailatul Qadar. Wah, ini malam 27 ini. Nah, kan, atau ada orang kan malam-malam ganjil, dia ibadah. Dia mengira atau meyakini ini Lailatul Qadar. Ternyata setelah berlalu malam itu, di mana dia rajin beribadah, ternyata baru dia tahu, oh kayaknya bukan Lailatul Qadar, tidak ada tanda-tandanya. Lalu dia merasa agak kecewa. Saya capek-capek beribadah semalam, ternyata bukan Lailatul Qadar. Lalu merasa dia tidak nyaman. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh kita merasa tidak nyaman atau merasa rugi, kecewa dengan ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita sudah berusaha, berjuang, dan kalau ternyata malam itu tidak Lailatul Qadar, ibadah kita pun tidak akan sia-sia. Selama kita ikhlas melakukannya, insya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mendapatkan pahala. Jadi nggak boleh kita merasa kecewa dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Rupanya bukan Lailatul Qadar, padahal saat tadi malam sudah tidak tidur, baca Quran, berdoa, apa rupanya tidak Lailatul Qadar rupanya. Nah, ini juga tidak boleh sikap seperti ini harus dihindari, dan itu ada pada sebagian orang. Nah, karena kita khawatir perasaan-perasaan seperti itu malah merusak nilai ibadah yang dia lakukan malam itu. Nah, kemudian poin yang kedua, bisa jadi doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau zikir dan ibadah kita yang diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita itu bisa jadi di malam yang bukan malam-malam ganjil. Karena di 10 terakhir ini kalau kita perhatikan banyak orang fokus ibadahnya di malam ganjil. Kalau di malam genap dia santai dia lagi. Ya? Antum mungkin bisa saksikan itu. Berarti saya tidak menutup kemungkinan, Ustaz, ya. Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam genap. Tidak, kita tidak mengatakan begitu. Tidak menutup kemungkinan doa yang dikabulkan itu malah di malam selain dari malam ganjil. Maka tidak tepat kalau seseorang itu, Rasulullah SAW nggak ada dikatakan dia membeda-bedakan ibadah dia di malam genap, malam ganjil, nggak ada. Yang penting di 10 terakhir itu dia syadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya, ya kan? Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fenomena kalau di malam-malam 22, 24, 26, 28 dia sholatnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, bahkan dia tidur. Di malam ganjil dia betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, kita tidak pernah tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan, ibadah kita yang mana yang akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melalaikan ibadah di semua malam 10 terakhir tersebut atau semua malam-malam di bulan Ramadan. Makanya dirahasiakan Lailatul Qadar itu salah satunya itu. Karena kalau orang udah tahu malam 25, maka dia malas-malas lagi kan? Tujuannya salah satu hikmah kata para ulama kenapa dirahasiakan agar orang-orang itu terus bersungguh-sungguh di setiap malam itu. Nah, saya perhatikan sebagian orang yang i'tikaf gitu juga di malam-malam genap dia santai-santai dia, di malam ganjil baru dia sungguh-sungguh. Seharusnya tidak demikian. Kemudian poin yang ketiga yang perlu juga kita ingat ya, galibnya orang itu mereka atau orang-orang yang mencari Lailatul Qadar ya, mereka mengkhususkan ibadah pada malam itu dan melalaikan malam-malam yang lainnya. Jadi sebenarnya hal seperti ini kadang ketika ibadah dia yang sedikit itu, yang dia khusyuk itu malah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau di malam ganjil itu bisa jadi dia, atau di malam yang dia khususkan untuk ibadah itu dia kecapean. Bisa jadi dia tidak terlalu bisa khusyuk karena dia kecapean, dia paksakan dirinya. Sementara di malam-malam lain dia dengan rileks, malah dia bisa lebih hadir hatinya. Maka hati-hati kita, jangan maksudnya itu seperti poin yang sebelumnya, beribadahlah dengan sungguh-sungguh di setiap malam itu, kemudian jaga kekhusyukan itu ya, jangan sampai beribadah di malam-malam ganjil saja kemudian ditinggalkan di malam-malam yang lain. Tetap dan dengan kekhusyukan, dan jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau dipaksakan rupanya nanti akhirnya nggak sanggup. Nah, misalnya di malam 21 dia paksakan, malam 23 nanti dia udah capek baca Quran enggak lagi. Malam 25 nanti dia udah susah karena udah ngantuk-ngantuk, udah letih, udah lelah. Jangan terlalu dipaksakan sesuatu yang tidak kita sanggupi. Yang penting berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita ingat ketika kita i'tikaf, kalau berusahalah kita mencari tempat i'tikaf kita itu selain terpenuhi rukun syarat-syaratnya ya, seperti masjid yang ada sholat Jumat di situ. Berusahalah kita mencari tempat i'tikaf itu bukan karena ramainya, bukan karena trennya, bukan karena viralnya, bukan karena mantap di situ menunya, bukan karena AC-nya apa, enggak. Kita mau i'tikaf tuh mau apa? Bahkan kalau perlu cari tempat i'tikaf yang sepi agar kita bisa lebih fokus beribadah. Nah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ramai ya, itu jelas. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada yang tidak ada i'tikaf kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di sana kan memang masjid yang punya keutamaan dan orang ramai ya. Nah, tapi sebagian orang i'tikaf itu ikut-ikutan saja. Apa? Ya, tempat ramai. Di situ ramai, heboh, viral. Jadi harus diperbaiki tujuan kita i'tikaf itu. Nah, di 10 terakhir itu. Maka bisa jadi di tempat kita i'tikaf itu dengan orang yang sedikit, sepi, tidak banyak i'tikaf, bisa jadi membuat kita akan lebih fokus, khusyuk, dan bisa jadi kita lebih jauh daripada riya. Yang kita harapkan disitulah ibadah kita, doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian akan beralasan, ya kalau di banyak orang i'tikaf, Ustaz bisa memberi kita semangat. Ketika kita lalai, lupa, nampak orang rajin, kita rajin. Nampak orang baca Quran, kita baca Quran. Nampak orang bangun zikir, kita zikir. Nampak orang nangis, kita nangis, padahal nggak tahu apa yang ditangisi. Karena akhirnya ikut-ikutan aja kan. Betul, itu bisa memotivasi kita. Tapi di sisi lain juga bisa membuat kita akhirnya ujub. Nah, orang banyak masalahnya kan. Kita bangun, orang tidur. Wah, orang ini tidur aja kerjanya. Saya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya yang dapat Lailatul Qadar ini. Itu ujub akhirnya berbahaya, bisa merusak ibadah. Tapi kalau di tempat yang tidak terlalu ramai kan,
akhirnya kan kita bisa lebih fokus dan mengurangi riya serta ujub. Nah, ini juga perlu diperhatikan sebagai nasihat untuk kita semuanya. Kemudian di 10 terakhir itu mungkin kita merasa capek untuk sholat, ya istirahat, ganti dengan baca Al-Quran. Oh, serak suara, ganti dengan berdoa. Aduh, berdoa juga capek, ganti dengan zikir, dan seterusnya. Jadi ibadah itu banyak. Ya, ibadah itu banyak bisa dilakukan, dan lakukan itu selang-seling sehingga kita tidak bosan, tidak jemu, karena manusia punya sifat jemu. Dan terus apabila sudah dekat dengan waktu fajar di sepertiga terakhir, berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nasihat bagi kita semuanya. Apa sih ibadah yang harus kita lakukan di malam-malam 10 terakhir? Saya katakan malam-malam 10 terakhir tidak harus malam ganjil ya, mengingat nasihat kita untuk kita tadi. Nah, ini kemudian ketika renungan juga bagi kita saat salah seorang dari kita sekaratul maut, maka dia berharap Allah berikan kesempatan lagi walaupun sesaat, ya, untuk bisa kembali lagi ke dunia, bisa sholat, bisa ibadah, bisa sedekah dan segala macam. Apa yang diminta oleh orang yang akan mati ketika sekarat? Hanya sesaat. Yang penting bisa sholat 2 rakaat jadilah. Sekarang Allah berikan kesempatan yang senilai dengan 1000 bulan. Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan itu? Kemudian juga ingat, wahai saudara-saudariku, engkau yang punya permasalahan, problema, beban hidup, banyak masalah, beban hutang, atau engkau yang lagi sakit, gampang bagi kita untuk mencari rumah sakit kemana-mana. Tetapi kenapa kita lalaikan di 10 terakhir ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak kisah-kisah orang-orang yang akhirnya Allah berikan kelapangan, kesembuhan, Allah mudahkan urusannya karena doa-doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Gunakan kesempatan itu untuk berdoa betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian renungan yang lainnya atau nasihat yang lainnya, di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat turun, banyak malaikat turun, termasuk Jibril, ya. Jibril juga turun, Jibril dan malaikat turun di Lailatul Qadar itu. Maka seyogyanya kita sambut kedatangan malaikat itu dengan sebaik-baik keadaan. Malam itu terbenam matahari itu kita sudah niatkan untuk beribadah. Saya katakan ini bukan malam ganjil saja, setiap malam. Kita nggak tahu kan malam Lailatul Qadar itu kapan, ya, Lailatul Qadarnya itu. Setiap malam itu kita sambut dengan apa? Dengan pakaian yang bersih, badan yang bersih, pakai parfum, wangi-wangian, karena malaikat turun. Malaikat itu turun karena malam itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, memberikan salam kepada orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang beriman, datang menyaksikan solat-solat, halakoh-halakoh, zikir-zikir orang-orang yang beriman. Maka jangan asal-asalannya kayak bangun tidur, nggak wudhu, baca Quran lagi di tempat tidurnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga di 10 terakhir ini kaum muslimin banyak yang i'tikaf. Tapi jangan sampai i'tikaf itu menjadi pindah rumah atau pindah tempat tidur. Semua peralatan-peralatan dibawa, ya, kasur tebal, kasur empuk, apa semuanya silakan. Tapi kalau tujuan kita itu untuk bisa beribadah, kalau hanya membuat kita jadi nyenyak, ngapain? Ya. Nah, itu. Kemudian juga peralatan, apa semuanya untuk masak-masak, kopi, apa semua dibawa. Kita ini mau apa? Jangan sampai nanti malah hanya sekedar ikut-ikutan atau budaya saja, sudah membudaya, tidak lagi betul-betul menjadi suatu ibadah yang agung dan mulia. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pindah rumah, bukan pindah tempat tidur, bukan pindah tempat pekerjaan. Bagi yang tidak sanggup i'tikaf, ya, maka jangan sia-siakan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang punya urusan yang tidak diketahui oleh orang, dan i'tikaf itu tidak wajib. Mungkin dia punya uzur yang membuat dia tidak bisa i'tikaf, tapi tidak
menutup kemungkinan dia juga bisa mendapatkan dan meraih Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan terus ikut memperbanyak ibadah di malam hari itu, mulai dari turunnya matahari sampai terbit fajar. Nah, ini dia nasihat-nasihat singkat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang terpenting bukan Lailatul Qadarnya sebenarnya ya. Paling penting dari itu adalah ampunannya. Lailatul Qadar itu ada, tapi ada orang yang di malam itu dia akan melakukan kesia-siaan. Ada orang mungkin ibadahnya tidak diterima, ada orang doanya tidak dikabulkan. Yang terpenting diterima ibadah kita, dikabulkan doa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan itu bisa tercapai untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup itu dulu ya nasihat kali ini. Demikianlah sahabat semua, alhamdulillah telah kita dengarkan nasihat dari Ustadzuna Abu Zubair Hawari hafizahullah. Semoga memberikan semangat kepada kita semua untuk terus melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala di 10 hari terakhir Ramadan pada tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi